Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di ibadah kita kali ini. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan merayakan apa? Kak Fira tahu, Kak Glory tahu. Apa ya? Nah, pagi hari ini kita mau mulaikan ibadah kita, ibadah Paskah kita kali ini, di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan itu pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita lagi pujian ini lebih sungguh-sungguh katakan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya Yesus. Ku tetap
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk kami sama-sama beribadah. Kami mau memperingati hari di mana Tuhan rela menyerahkan nyawa untuk setiap kami, menebus setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah kami, lewat pujian kami, lewat setiap suara kami, lewat setiap tepukan tangan kami. Mari Tuhan memberkati ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum itu, Kalda mau tes dulu semangatnya. Mana semangatnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Sekali lagi mana semangatnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kita ulangi sekali lagi pakai gerakan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
Tuhan, kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Semua ambil sikap yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau nyanyikan itu pujian. Roh Kudus yang manis. Tutup mata, nanti Kak Glory bawa kita dalam doa firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan akan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Luar biasa. Mana suaranya? Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini hari yang spesial. Tante Pola senang sekali berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu GPDI Kalvari. Sehat semua? Ya, semangat semua? Kita bersyukur hari yang indah ini, hari Jumat Agung. Nah, dirayakan oleh seluruh dunia. Hari apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Hari kematian siapa? Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sorak yuk. Haleluya 3 kali. Suaranya yang kencang walaupun di rumah. 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Anak-anak siap dengar firman Tuhan? Tante Pola hari ini mau berkati anak-anak semua lewat firman Tuhan dengan tema korban yang sempurna. Coba sama-sama katakan korban yang sempurna. 2, 3. Korban yang sempurna. Ya, siap dengar firman Tuhan? Duduk yang manis sambil siapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-14.
Sekarang Tante Paula tunggu semuanya buka sampai kita mendapatkannya dan baca bersama-sama. Oke, siap? Ibrani 10 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, dikatakan firman Tuhan, sebab oleh satu korban saja. Nah, kira-kira satu korban apa yang bisa menyempurnakan semuanya? Sudah pasti satu korban anak domba Allah. Karena zaman dulu perjanjian lama sampai Tuhan Yesus datang di dalam dunia, orang bangsa Israel mesti 1 tahun 1 kali bawa korban. Bawa korban ke bait Allah, diserahkan ke imam, imam taruh di mezbah dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu untuk apa? Untuk menghapus dosa. Nah, jadi setiap orang harus bawa korban 1 tahun 1 kali. Tapi karena korban anak domba Allah, kita tidak perlu bawa korban lagi. Karena sudah ditebus, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa artinya korban sempurna? Sempurna artinya yang terbaik, yang paling baik. Jadi tidak ada korban selain korban anak domba Allah. Luar biasa bukan? Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang Tante mau cerita. Tapi sebelum cerita, Tante ingin anak-anak merenung. Kok Tuhan itu luar biasa ya? Dia dari sorga mau turun jadi manusia. Dan jadi manusia mau mati. Siapa yang mau mati ayo? Kan tidak mau ya, tapi ini mati untuk menebus dosanya, bukan dosa Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Dosanya Tante Paula, dosanya anak-anak, dosanya seluruh dunia. Aduh, kok mau ya? Kenapa Tuhan Yesus mau capek-capek turun ke dunia ya kan? Capek nggak? Capek. Habis itu mati lagi di kayu salib. Nah, kita akan lihat hari ini cerita yang luar biasa supaya anak-anak mengingat terus cintanya Tuhan. Alasan kenapa Tuhan mau berkorban. Dan korbannya itu bukan main-main loh. Korban yang sempurna. Luar biasa. Waktu baca ayat ini sudah berkorban, bukan main-main. Korban yang terbaik. Nah, kita mau belajar tentang di mana Tuhan memberikan korban yang terbaik. Nah, alasannya adalah yang pertama, kenapa ya Tuhan mau berkorban untuk saya? Bukan asal-asalan, tapi yang terbaik. Nah, alasannya yang pertama, karena Tuhan Yesus punya kasih yang sempurna. Yuk sebutkan sama-sama. Kasih sambil begini yang sempurna. 2, 3. Kasih yang sempurna. Oke, good job. Nah, kasih yang sempurna itu yang Tuhan miliki itu untuk siapa? Untuk kita semua. Nah, luar biasa bukan? Kasih yang terbaik. Nah, kita buka dalam firman Tuhan. Kok bisa ya Tuhan kasih yang terbaik? Ya itulah Tuhan kita. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 13 ya. Tante Paula bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi firman Tuhan yang bilang tidak ada kasih yang lebih besar. Berarti kasih Tuhan itu terlalu besar. Ayo sambil lompat kita angkat tangan tinggi ya. Bilang kasih Tuhan besar. Yuk berdiri semuanya. Kita bilang kasih Tuhan besar. 2, 3. Kasih Tuhan besar. Ya, karena tidak ada yang menandingi kasih Tuhan yang besar. Nah, sebab itu kita mesti bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang besar, kasihnya besar. Jadi jangan takut untuk datang sama Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan besar. Ya, walaupun seringkali kita buat salah. Ya,
firman Tuhan bilang tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh apalagi bersaksi dusta ya. Ya, berbohong itu tidak boleh. Nah, tapi seringkali kita buat ya. Jadi kita datang sama Tuhan, jangan takut, Tuhan, ampuni saya kalau saya sudah berbuat salah. Kita juga sering menyakiti hati orang lain lewat perkataan kita, boleh enggak? Tidak boleh. Lewat apa lagi? Tindakan kita. Kita menyakiti hati orang lain. Kita datang sama Tuhan, kita minta ampun Tuhan. Saya sudah menyakiti orang lain. Saya juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Nah, saat ini kita percaya bahwa hati atau kasih Bapa besar sehingga bisa mengampuni kita semua. Kita datang sama Tuhan ya. Kita cari Tuhan ya, supaya kita diampuni oleh Tuhan. Nah, yang kedua, alasan bahwa korban Yesus itu sempurna adalah korban yang dikatakan firman Tuhan tadi dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14 bilang, satu korban saja menyempurnakan untuk selama-lamanya. Kenapa dia menyempurnakan? Karena dulu setiap tahun satu kali kita harus bawa korban, harus datang bawa persembahan korban. Tapi kalau sekarang gak perlu kita bawa korban ke gereja, kasih ke Bapak Gembala, gak perlu. Kita hanya datang kepada Tuhan, akui saja bahwa kita sudah berbuat salah. Nah, dalam firman Tuhan di dalam Mazmur, ya kita buka ya, gak apa-apa kita buka sama-sama ayat ini. Mazmur 32. Nah, Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Ayat kelima bilang begini, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi waktu kita tahu kasih Tuhan itu besar, mari kita datang sama Tuhan, cari Tuhan. Bukan tambah lama berbuat dosa, cari Tuhan supaya kita diampuni, supaya kita berkenan sama Tuhan. Yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Ya, sebab itu mari datang sama Tuhan. Walaupun dosanya begitu banyak, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya pernah berbohong, ibu guru bilang begini, ada buat PR, ya PR-nya sudah dikerjakan, sudah ibu, nah padahal belum dikerjakan. Nah itu artinya kita berbohong, ya. Kita juga sering kali orang tua suruh apa, kita nggak mau, capek, lagi main game. Nah itu kira-kira baik atau tidak? Tidak baik. Nah saat itulah kita sadar, oh Tuhan, saya sudah bersalah, berdosa. Saya datang mencari Tuhan, minta pengampunan. Pasti Tuhan mengampuni. Dan setelah kita mengaku kepada Tuhan, jangan berbuatlah lagi, jangan menyakiti hati Tuhan lagi, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati orang lain, ya. Nah, alasan yang ketiga, kenapa korban Yesus korban yang sempurna? Kalau zaman dulu orang mempersembahkan korban itu untuk khusus bangsa Yahudi, tidak untuk dialami bangsa-bangsa lain. Nah, jadi pengampunan hanya khusus bangsa Yahudi, tapi lewat pengorbanan Tuhan seluruh seisi dunia diselamatkan, diampuni. Ayo ayat hafalan kita yang sering guru sekolah minggu baca, ya bahkan jadi ayat hafalan kita anak sekolah minggu dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 ya. Tepola bacakan, anak-anak juga baca di rumah ya. Yang sudah pintar baca pasti bisa sambil baca. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kasih Allah yang begitu besar bukan hanya kepada bangsa Yahudi, bukan hanya kepada kita saja yang percaya hari ini kepada Tuhan, tetapi kepada seluruh dunia. Nah, terus bagaimana orang yang belum percaya? Saatnya kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan mau kita yang sudah dikasihi, kita juga mengasihi orang lain. Ceritakan, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa dia baik? Dia sudah buktikan dia mati di kayu salib. Nah, ceritakan sama yang teman-teman punya kenalan, saudara, atau tetangga, ada kawan-kawan sekolah. Ceritakan tentang kasih Tuhan. Nah, artinya Tuhan itu mengasihi seluruh dunia. Siapapun Tuhan pasti kasih. Ya, jangan pernah menganggap aduh, saya sudah tidak dikasih. Ya, ada pribadi Yesus yang tidak pernah stop untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi kita semua. Nah, sebab itu mari waktu kita rasakan kasih Tuhan, kita bagikan kasih Tuhan dengan kita berbuat baik, dengan kita mengampuni, dengan kita berbagi, apapun yang bisa kita buat dari hati. Karena apa? Karena saya sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Bukti orang mengasihi, orang yang mau berkorban. Nah, Tuhan itu sudah buktikan kasihnya. Dan dia tidak diam saja, dia berkorban. Nah, berkorban itu juga harus dari hati. Nah, anak-anak bisa lakukan. Oh, bagaimana caranya? Bisa. Waktu memuji Tuhan, jangan asal-asalan. Jangan main-main. Jadi kalau ibu guru di sekolah minggu, atau mama orang tua atau pendeta bilang berdoa, menyanyi, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu artinya dari hati, dengan segenap hati ya. Jadi benar-benar dari hati, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Nah, lakukan yang terbaik yang anak-anak bisa. Jadi Tante Paula percaya anak-anak bisa ya, berusaha terus kasih pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, waktu anak-anak memberi persembahan, beri yang terbaik dengan sukacita, dengan sukarela, karena orang yang memberi akan diberi, firman Tuhan bilang. Jadi apalagi waktu anak-anak beribadah ya, jangan suka senggol kiri. Siapa yang suka ibadah senggol kiri, senggol kanan ya? Nah, itu kira-kira kasih yang terbaik enggak? Tidak. Oke, jadi mari hari ini Tuhan Yesus sudah buktikan dia mengasihi kita dan dia mau berkorban. Nah, sekarang kita yang sudah alami kasih Tuhan juga belajar berkorban. Juga kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya apa yang kita buat di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang tidak sia-sia. Ayo katakan tidak sia-sia. Apa yang kita buat untuk Tuhan tidak sia-sia. Oke, jadi hari ini komitmen ya sama Tuhan melakukan semua yang terbaik. Ayo, semua bilang yang terbaik. 2 sambil angkat tangannya. Yang terbaik. Ya, Tuhan lihat hatimu. Walaupun di rumah, ikut ibadah online pasca hari ini, tapi lakukanlah yang terbaik. Percaya, Tuhan Yesus terus mengasihi engkau. Dia tidak pernah tinggalkan anak-anak semua. Waktu anak-anak susah, waktu anak-anak sedih, mungkin sedang sakit, Tuhan Yesus ada menyertai. Ingat 3 hal ini, kasih Tuhan yang besar yang dia lakukan sempurna, kita tidak perlu bolak-balik ya mempersembahkan korban bakaran, sudah cukup apa yang ditanggung Tuhan. Yang ketiga, bahwa kasihnya bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk seluruh dunia. Saatnya kita menjadi berkat, jadi terang, jadi garam selama kita masih hidup. Nah, kalau kita buat salah, kita apa? Datang sama Tuhan, cari Tuhan, minta pengampunan. Oke, siang hari ini kiranya berkat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi Tante Paula, anak-anak di rumah, ibu guru, semua yang dengar jadi berkat bahwa tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Siapa yang bangga jadi milik Tuhan?
Tepuk tangan. Oke, kita percaya kita punya Allah yang selalu mengasihi kita apapun keadaan hidup kita ya. Puji Tuhan. Saat ini Tante Pola mau berdoa bagi kita semua. Sambil angkat tangan begini, taruh tangan kirinya di dada. Yuk, Tante Pola berdoa buat anak-anak saat siang hari ini ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah di hari yang indah ini, yang dimana kami rayakan sebagai Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar Tuhan daripada pengorbananmu di kayu salib. Karena kau sudah buktikan kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang sempurna, itu kau nyatakan bagi kami umat-Mu yang berdosa. Kau mau menanggung dosa kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Kami semua berkenan menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang ada yang mendengar live streaming saat ini, ya ibadah saat ini. Tuhan, kalau kami sering berbuat salah dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, jamah hati kami Tuhan, agar hidup kami semakin lebih menyenangkan hati Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, kami meninggalkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, yang menyakiti hati-Mu. Kehidupan kami mau semakin indah dan mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Papa Mama, berkati orang tua kami yang luar biasa, yang terus punya kasih, yang terus punya hati untuk mendidik kami dengan sekuat tenaga mereka, dengan kasih mereka. Tuhan, lewat doa kami, berkati kedua orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan Yesus buat berhasil, berikan mereka terus kesehatan, kekuatan, terlebih lagi damai sejahtera-Mu dalam hidup mereka. Bapa yang baik, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, dan anak-anak semua yang ikut beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami semua mengingat cinta Tuhan, cinta yang luar biasa, cinta yang sudah dibuktikan lewat pengorbanan-Mu. Dan saatnya kami juga Tuhan, rindu mempersembahkan yang terbaik lewat apa yang bisa kami berikan. Dan kami percaya apa yang kami buat tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah ini. Kami bersyukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Tuhan katakan haleluya, katakan amin. Oke, sekali lagi sorak haleluya, tapi sekarang sambil lompat. Bisa? 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna. Ia telah mati menebus setiap kita sehingga kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Mari kita terus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih dan kebaikan-Nya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Semua ambil sikap yang manis. Kita mau sama-sama nyanyikan itu pujian Yesus sahabatku. Besar
nanti Kak Jessica bawa kita dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi setiap kami. Engkau telah menjadi korban yang sempurna bagi hidup kami, menebus setiap kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya firman Tuhan yang boleh diberitakan itu boleh tertanam di dalam hati kami, mengubah kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Tuhan tolong kami, biarlah firman Tuhan itu terus bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Kapola yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, terus memberikan hikmat bagi Kapola, sehingga Kapola boleh menjadi saluran berkat dimanapun Kapola berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, ibadah yang sudah Tuhan pimpin, kiranya ini semua berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Selamat Paskah. God bless.